Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, zalaltum. Zalaltum itu fi'il madhi yang menunjukkan sudah terjadi. Allah menggunakan fi'il madhi di sini, Al-Quran tidak menggunakan fi'il mudhari untuk menunjukkan bahwa kesalahan itu walaupun jarang tapi pasti terjadi. Paham bapak-bapak ya? Kenapa digunakan fi'il madhi yang menunjukkan sudah terjadi? Untuk menunjukkan bahwa manusia walaupun sehati-hati apapun dia, sesungguh-sungguh apapun dia, tapi tetap saja pasti dia pernah tergelincir dalam hidupnya. Dia tahu bohong itu nggak baik, tapi pasti pernah bohong. Dia tahu mengumpat itu nggak baik, tapi pasti pernah mengumpat. Kecuali ilaman asamahullah, kecuali para nabi dan rasul serta mungkin para aulia yang mahfuz, ya, orang-orang soleh. Tapi kalau macam-macam kita ini, wah nyumpah batur, wah doang, ya. Mau tuan guru mau apa, ya pernah saja lidah kita. Kita tahu lidah itu harus baik, ada malaikat raqib atid, tapi pasti pernah. Maka dipakai fi'il madhi di sini, zalaltum, telah tergelincir, untuk menunjukkan bahwa memang merupakan bagian dari kemanusiaan kita, bahwa kita pasti pernah berbuat salah. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Kemudian yang ketiga yang kita bisa ambil dari ayat ini, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, Allah akan menghitung, Allah akan menghisab, Allah akan mengadili manusia min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang bukti-bukti yang nyata. Maka para ulama menyampaikan, bapak-bapak dan saudara-saudara, bahwa syurutut taklif, ya, syarat dari seorang itu menjadi mukallaf, dia bertanggung jawab, akan dihisab oleh Allah. Pertama, apa? Al-balik, al-bulugh, yaitu dia sudah balik. Kalau masih kecil, mau dia tendang orang nggak berdosa, dia masih kecil, ya, karena dia belum balik, ya. Ngomong misalnya ngomong yang jelek, ya, namanya anak kecil, ya, nggak boleh kita memperlakukan omongan anak kecil sama dengan omongan orang yang sudah balik, nggak boleh, karena Allah sendiri membedakan, ya, membedakan. Rufi al-qalam an thalathin, ya, bahwa Allah angkat pertanggungjawaban, tidak ada hitung-hitungan pahala dan dosa, ya, tidak ada hitung-hitungan kesalahan dari anak yang masih kecil. Maka syarat taklif yang pertama al-bulugh, dia dewasa. Yang kedua al-aqlu, dia aqil, ya, artinya dia waras. Kalau orang gila, ya, nggak dihisab sama Allah, tidak diwajibkan dia sholat selama dia gila, tidak diwajibkan dia puasa. Apa-apa yang keluar dari mulutnya, kata-kata yang jelek, yang kotor, ya sudah dimaafkan. Kita sebagai manusia harus memaklumi. Kenapa? Karena Allah sendiri memaklumi. Karena itu kata para ulama, jangan suka mencela orang gila, ya. Jangan suka mencela orang gila. Kenapa? Karena orang gila itu, ya, dia dibebaskan dari taklif. Artinya apa? Di akhirat nanti dia tidak dihisab. Banyak pembahasan para ulama di mana tempatnya orang gila di akhirat. Yang jelas bukan di neraka. Kalau kita di mana? Belum tahu. Bisa di neraka nggak? Bisa. Jadi hati-hati. Bisa jadi nasib kita lebih buruk dari orang gila, ya. Tapi jangan mau jadi orang gila. Nah, kalau melihat ada orang gila itu, kita amalkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu. Segala puji bagi Allah yang melindungi aku dari apa yang dicobakannya kepadanya.
Itu kalau kita melihat orang, mohon maaf, orang ada kekurangannya, ada orang berbuat dosa, ada orang berbuat maksiat, jangan dicela, ya. Apalagi digibah macam-macam. Dalam sebuah riwayat, orang yang mencela orang yang berbuat dosa dengan maksud untuk merusak kehormatan orang yang berdosa itu, maka dia tidak akan meninggal sampai Allah mencobakannya dengan perbuatan yang seperti itu. Jadi nggak usah, kita syukur sajalah. Kalau kita ada baca berita misalnya orang begini, ya alhamdulillahillazi afani mimabtalahu, segala puji bagi Allah yang melindungi saya dari perbuatan yang ditimpakan kepada dia. Ada orang misalnya, mohon maaf, bandit, kita baca berita, wah ada perampok ini gini. Nggak perlu kita terlalu banyak bicara, ya. Ya cukup kita mengatakan segala puji bagi Allah yang melindungiku dari perbuatan yang dicobakan kepada orang itu, ya. Nah, yang kedua, syarat dari taklif itu adalah al-aqlu, yaitu berakal. Yang ketiga, syarat dari taklif orang yang diberikan pertanggungjawaban itu adalah salamatul hawas, yaitu panca indranya itu sempurna. Maka orang yang buta dan tuli, ya, yang membuatnya tidak bisa menerima syariat Allah, maka dia tidak mukallaf, dia tidak wajib sholat, dia tidak wajib puasa. Orang yang buta dan tuli serta tidak ada cara untuk menyampaikan dakwah kepadanya. Kalau sekedar buta masih bisa dengan suara, Pak, Islam mengajarkan kita sholat 5 waktu, nah udah wajib dia. Innallaha kataba sholat khamsa marratin fil yaum wal lailah. Pak, sholat 5 waktu itu wajib, puasa itu wajib, haji itu bagi yang mampu. Nah, kalau masih mendengar, oke. Atau yang melihat tapi tuli, nah dengan matanya dia bisa baca, masih bisa baca tulisan. Allah telah menetapkan sholat 5 waktu, sampaikan ajaran-ajaran Islam. Allah telah menetapkan kewajiban untuk berbuat baik, melarang perbuatan-perbuatan mungkar. Dia bisa baca, walaupun dia tuli, dia mukallaf. Kenapa? Sampai kepada dia dakwah. Tapi kalau buta, kalau tuli, caranya gimana? Ada cara enggak? Buta, tuli, ada cara enggak? Ada cara enggak? Hah? Mau diajarkan huruf braille, kan mesti pakai telinga mengajar huruf braille. Gimana cara mengajar bahasa braille kalau tidak mendengar? Bisa nggak? Nah, kalau seorang memiliki keterbatasan yaitu tidak salimul hawas, yaitu penglihatan dan pendengarannya itu bersamaan, ya, dia buta dan tuli, maka dia juga ghairu mukallaf. Karena nggak bisa sampai, bagaimana dia mau belajar agama? Nggak bisa. Itu termasuk orang yang nanti di akhirat itu juga tidak mungkin jadi ahli neraka dia, ya. Jadi jangan menghina orang yang buta tuli, bisa jadi nasib lebih baik dari kita, ya. Yang keempat, kata para ulama, syarat dari mukallaf itu adalah wusulud da'wati ilaihi, tablughuhud da'wah, sampai kepadanya dakwah Islam. Ada orang yang sudah balik, sudah dewasa, akalnya sehat, lalu kemudian mata telinganya itu juga sempurna, tetapi tidak pernah didakwahkan sehingga dia tidak tahu Islam sampai dia meninggal, maka orang itu juga ghairu mukallaf. Karena itu banyak ulama mengatakan, bapak-bapak, saudara-saudara, bahwa orang-orang barat yang tinggal misalnya di tempat-tempat yang jauh, ya, yang tidak ada dakwah Islam di situ, kalaupun Islam sampai kepadanya tetapi tidak dalam bentuk Islam yang benar, yang dia dengar Islam agama teroris, yang dia dengar Islam adalah agama yang mengajarkan penindasan perempuan, tidak ada yang menyampaikan kepada dia, tidak ada ulama yang ke situ berdakwah, lalu dia meninggal dalam keadaan itu,
maka fahukmuhu hukmu ahlil fatrah, kata sebagian ulama. Maka hukumnya adalah seperti hukum ahlul fatrah, yaitu orang yang tidak mendapatkan dakwah yang benar. Apa artinya bapak-bapak, saudara-saudara? Kewajiban bagi kita umat Islam ini untuk menyampaikan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahumma muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.